Keluarga Bala membicarakan tentang Aditya yang telah mengatakan kebenaran di hadapan semua orang dan mereka memuji tindakan Aditya. Toshi menyuruh Nelu membuat masakan kesukaan anak-anak. Ishita kemudian pergi ke kamar mendatangi Raman. Raman memarahinya karena tidak mau mendengarkannya. Ishita pun menahan tangis dan pergi. Dia mendatangi kamar Ruhi dan menangis. Ruhi muncul dan bertanya mengapa dia menangis. Ishita tidak mengatakan apa-apa tapi tahu jika Ishita menangis karena Raman. Ruhi berkata akan bertanya pada ayahnya tapi Ishita melarang karena ayahnya sedang marah. Ishita meminta Ruhi berganti pakaian lalu Ishita beranjak keluar. Ruhi pun mendapatkan ide dan dia mendatangi Raman lalu memarahinya karena telah membuat Ishita menangis. Ruhi berkata jika Ishita hendak memberi kejutan padanya. Ruhi lalu bercerita tentang kejadian di sekolah dan Raman merasa bangga karena Aditya mau berterima kasih pada Ishita. Raman lalu meminta maaf pada Ruhi tapi Ruhi menyuruhnya meminta maaf pada Ishita. Ishita mendatangi kamar Ruhi dan bertanya-tanya karena Ruhi tidak ada di kamarnya. Ruhi membawa Raman dan meninggalkannya di kamar bersama Ishita. Raman pun meminta maaf dan mengatakan jika suasana hatinya sedang buruk dan telah memarahinya. Mereka lalu membicarakan Aditya. Raman berterima kasih karena Aditya berubah lebih baik karenanya. Ishita meminta Raman meminta maaf sebanyak 10 kali atau pengacaranya yakni Ruhi Bala akan datang. Mereka lalu kembali mengobrol. Raman memegang tangannya dan Ishita pun beranjak pergi karena Toshi memanggilnya. Sagun memarahi Aditya atas sikapnya tadi di sekolah karena memberi kesan seolah-olah dirinya adalah ibu yang buruk. Aditya pun menjawab, aku tidak ingin menyakitimu tapi Ruhi yang telah mengerjakan proyek itu. Jika aku mengambil penghargaan itu, jenis kakak seperti apakah aku ini? Kau berkata Ishita merebut segalanya darimu, jadi bagaimana aku akan merebut semua penghargaan itu dari Ruhi? Sagun pun beranjak pergi. Aditya bergumam, maafkan aku, kebenaran adalah kebenaran, apa yang bisa aku lakukan? Nihir memeluk Raman dan berterima kasih karena telah merekomendasikannya hingga dirinya sekarang mendapat proyek besar dari Malhotra. Raman pun berpikir bahwa Malhotra memanfaatkan Nihir untuk membalas dendam padanya tapi jika ini baik bagi mereka maka aku tidak akan datang di antara mereka. Toshi berkata jika Pami menelponnya dan mengatakan jika lelaki yang akan dijodohkan dengan Rinki akan segera kembali ke Kanada. Toshi meminta Ishita segera berbicara dengan Rinki. Raman sendiri sedang memikirkan ucapan ayahnya dan memikirkan dirinya yang telah kehilangan kontrak besar. Raman bingung ingin membagi ceritanya dengan siapa. Ishita menemui Rinki dan berbicara dengannya. Dia memberi contoh tentang hubungannya dengan Raman. Ishita menasihati panjang lebar dan meminta Rinki menemui lelaki itu untuk sekali saja dan menceritakan rencana karirnya. Rinki berkata bahwa Ishita sangat pengertian, dia pun memeluk Ishita. Toshi cemas menunggu dan kemudian bertanya pada Ishita apa yang terjadi. Rinki keluar dan menganggukkan kepalanya. Mereka semua pun memeluknya. Rinki berkata bahwa dirinya tidak akan meninggalkan studinya dan karirnya. Ishita mengiyakan dan berkata akan membicarakannya dengan pihak pengantin pria. Toshi berkata bahwa Ishita telah melakukan keajaiban dan Toshi pun memeluknya. Sagun kalah dalam permainan. Temannya pun mengejeknya tentang kehidupan pribadi Sagun. Mereka juga mengejek tentang keberadaannya di rumah orang tua Ishita. Sagun pergi dengan kesal. Ishita dan Raman sedang berbicara. Raman menceritakan tentang masalah temannya dan bosnya. Ishita pun paham jika Raman sedang membicarakan dirinya sendiri. Ishita memintanya untuk mengundurkan diri dari perusahaan Malhotra karena Malhotra tidak akan pernah menghargainya. Tapi Raman berkata jika dirinya mempunyai banyak tanggung jawab yang harus dipikulnya. Ishita menghiburnya dan berkata bahwa dia adalah CEO terbaik dan dia akan segera menemukan pekerjaan. Ishita berkata jika mereka masih punya tabungan dan mereka akan mengaturnya bersama-sama. Raman pun berterima kasih pada Ishita yang mendukungnya. Sagun pulang ke rumah dan menjadi emosi saat Aditya meminta uang sekolah. Aditya berkata harus menyetornya besok. Sagun kemudian mendapat telepon dari Sefali dan Sagun berkata agar dia mengirimkan sarinya.
Sagun berjanji akan membayarnya besok. Dia lalu menyuruh Aditya meminta uang pada Raman. Aditya berkata pada ibunya, "Bukankah ayah sudah memberi ibu uang?" Sagun menegurnya karena mulai berani melawannya. Aditya pun meminta maaf dan berkata akan bertanya pada ayahnya. Aditya keluar rumah dan menangis. Ishita melihat Aditya berjalan pergi. Romi melihat Aditya yang sedang bersedih. Romi pun menghampirinya dan duduk bersamanya. Dia kemudian bertanya tentang kesedihan Aditya. Romi juga kemudian menceritakan masa kecil Aditya sewaktu bersamanya. Romi menunjukkan video dalam ponselnya pada Aditya dan Romi mencoba mengajak Aditya bercanda. Tuan Bala dan Ishita melihat mereka berdua. Ishita berkata pada ayah mertuanya untuk memberikan Romi kesempatan lagi karena Romi terlihat telah menyesal. Raman sedang bersiap-siap dan Ishita memintanya untuk tersenyum karena dia akan segera mendapat pekerjaan. Raman berkata jika dirinya kehilangan pekerjaan dan tidak mendapatkannya maka itu akan menjadi masalah besar karena banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi. Ishita memintanya berpikir positif. Aditya mendengarkan percakapan mereka dan mengurungkan niatnya menanyakan uang sekolahnya pada Raman. Raman dan Ishita lalu melihat Aditya yang nampak terluka dan mereka menunjukkan perhatiannya. Raman bertanya mengapa Aditya membawa diarinya. Aditya berkata tidak ada apa-apa dan menyembunyikan masalahnya. Dia lalu meminta Ishita mengantarkannya ke sekolah dan kemudian Aditya beranjak pergi. Sagun meminta maaf pada Aditya dan mengajaknya pergi mengambil uang pada Raman. Aditya menolak dan berkata bahwa Raman akan membayar uang sekolahnya nanti. Sagun bertanya apakah Aditya telah menemui Raman. Aditya mengiyakan. Sagun lalu berniat mengantar Aditya ke sekolah tapi Aditya menolak dan berkata akan pergi bersama Ruhi Ishita yang akan mengantar mereka. Sagun pun berkata akan pergi beristirahat. Aditya sibuk memikirkan bagaimana cara memberitahu ibunya jika ayahnya tidak lagi bekerja. Raman mendatangi Malhotra dan berbicara dengannya. Mereka pun berdebat dan Malhotra berkata bahwa Raman akan menyesal karena tidak akan ada seorang pun yang akan memberinya pekerjaan. Raman menjawab bahwa dirinya hanya tahu jika nasibnya ditulis oleh tangannya sendiri. Raman kemudian pergi dan Malhotra pun bergumam bahwa nasib Raman telah tertutup dan dia akan lenyap. Sagun bertanya pada Ishita mengapa membayarkan biaya sekolah Aditya padahal Aditya sudah berbicara dengan Raman dan memintanya. Ishita pun berpikir jika Aditya datang tadi sebenarnya untuk meminta uang sekolah dan dia mendengar semua pembicaraannya dengan Raman tapi Aditya tidak memberitahu Sagun. Ishita pun berjanji lain kali akan lebih berhati-hati jika berbicara dengan Raman karena ini bisa mempengaruhi anak-anaknya. Sagun mengucapkan terima kasih pada Ishita. Ishita lalu berbicara dengan Aditya dan berterima kasih padanya karena telah mendukung ayahnya. Ishita berkata bahwa semuanya akan segera membaik. Ishita meminta Aditya untuk tidak mengatakan hal ini pada siapapun dan Aditya menyetujuinya. Ishita lalu mendapat telepon dari klinik dan dia berbicara dengan Anjali. Ruhi datang dan berkata jika Rinki memanggilnya. Ishita pun menemui Rinki dan memintanya untuk bersiap dengan bantuan sini. Ishita berkata akan pergi ke klinik lebih awal. Ishita juga berpesan agar Rinki berbicara dengan calon suaminya. Ishita berharap semuanya akan berjalan lancar dan dia pun bergegas pergi. Dimpel membawa kakak lelakinya Nikhil dan mereka menemui keluarga Bala. Sini pun menggoda Rinki. Raman kemudian berbicara dengan Nikhil. Tak lama kemudian mereka meminta Rinki dan Nikhil untuk saling berbicara berdua. Raman kemudian berdiri di luar dan mendapat panggilan telepon dari Ishita. Rinki mengobrol dengan Nikhil sementara Raman masih mengobrol dengan Ishita. Beberapa saat kemudian Raman menutup panggilan dan masuk ke dalam. Setelah itu mereka semua meminta jawaban Rinki dan Rinki menerima Nikhil. Semua pun bahagia mendengarnya. Mereka pun menetapkan bahwa Roka akan diadakan besok. Raman pun terlihat khawatir. Ishita datang terlambat dan meminta maaf pada ibu mertuanya. Toshi berkata bahwa Ishita tidak perlu meminta maaf karena memahami pekerjaannya membutuhkan waktu, tapi meminta Ishita menyiapkan pengaturan untuk besok. Ishita pun memeluk ibu mertuanya.
Para wanita membicarakan Roka dan bertanya apa hadiah untuk Nikhil. Toshi berkata bahwa dia memiliki kalung emas di loker. Toshi berniat memberikan itu untuk Nikhil. Ishita menolak dan berkata bahwa mereka akan pergi belanja besok. Raman membawa Aditya dan Ruhi. Mereka menunjukkan kartu keinginan mereka. Mereka lalu menulis semua keinginan mereka. Ishita melihat Raman menangis dan menggodanya. Mereka pun saling bercanda dan tersenyum. Aditya pulang ke rumah dan melihat orang-orang tua sedang berbicara. Toshi lalu meminta Aditya segera bersiap untuk Roka Rinki. Madhavi juga memintanya untuk segera datang karena yang lain akan menunggunya. Toshi mengatakan jika beberapa orang yang tak diundang juga akan datang dan Toshi pun mencemooh Sagun. Ishita sedang merawat seorang gadis kecil. Anak itu menolak membuka mulutnya dan membuat pekerjaan Ishita bertambah lama. Ishita berpikir bahwa Raman pasti sudah menunggunya. Raman sendiri tengah merasakan betapa susahnya mendapatkan pekerjaan. Ishita kemudian datang dan meminta maaf karena terlambat. Raman memberitahunya bahwa dia tidak mendapatkan pekerjaan karena Malhotra telah merusak namanya di mana-mana. Mereka kemudian dalam perjalanan pulang, dan Ishita menghibur Raman. Raman sendiri tidak percaya bahwa Malhotra tega melakukannya seperti ini. Ishita lalu berusaha menyemangati Raman. Dia juga bercerita tentang apa yang telah dilakukan Aditya untuk menunjukkan rasa hormat pada ayahnya. Raman pun menangis bahagia mendengarnya. Ishita lalu mendapat telepon dari Toshi dan berkata bahwa dia akan segera datang. Raman berterima kasih pada Ishita dan memeluknya. Toshi menyambut kedatangan Pami dan keluarga Nikhil untuk Roka. Raman menyuruh Ishita membawa Rinki. Upacara Roka dimulai. Ishita membawakan koin emas tapi Nikhil berkata bahwa koin emas tidak diperlukan karena Rinki sudah menjadi hadiah baginya. Dia meminta Ishita memberikannya pada Rinki. Semua orang senang melihat harga diri Nikhil. Upacara cincin selesai dilakukan. Semua orang bertepuk tangan. Nikhil lalu mengobrol dengan Rinki. Ishita melihat mereka dan tersenyum bahagia. Raman lalu melihat Sita dan menggodanya. Ishita berbicara dengan Nikhil tentang pasangan kuliahnya yang bernama Sanyukta dan ternyata Nikhil mengenalnya. Raman kemudian datang dan membawa Ishita pergi bersamanya. Pami dan keluarga Nikhil pergi. Toshi berkata bahwa Nikhil adalah lelaki yang baik. Ishita lalu berkata akan menelpon Sanyukta dan akan bertanya tentang Nikhil. Sementara itu Nikhil menelpon Sanyukta dan memintanya untuk berbicara yang baik-baik saja tentang dirinya pada Ishita. Ishita menelpon Sanyukta dan setelah menelpon Ishita memberitahu semua orang jika Sanyukta mengatakan Rinki sangat beruntung mendapatkan lelaki sebaik Nikhil. Toshi berkata bahwa telah memberikan tugas pada Ishita karena penilaian Ishita selalu benar. Sanyukta memberitahu Nikhil bahwa dirinya tidak mengatakan pada Ishita tentang kelakuan buruknya tapi memuji-mujinya. Dimpel berkomentar bahwa itu bagus agar penyelidikan mereka selesai. Nikhil mengiyakan ucapan Dimpel. Ishita datang mencari kedua orang tuanya. Dia lalu melihat Sagun dan memberinya gulab jamun tapi Sagun menolak. Sagun mempermasalahkan mengapa dirinya tidak diundang. Dia menuduh Ishita ingin memperlihatkan sebagai menantu yang baik dan melakukan semua tugas-tugasnya. Ishita pun membalas ucapan Sagun kemudian bergegas pergi.